Shalom Bapak Ibu, kurang dahsyat. Shalom Bapak Ibu, haleluya. Mari Bapak Ibu, sebelum kita memulai ibadah kita, kasih dulu salam kiri belakang. Kalau ada belakangnya ya, katakan selamat hari Minggu. Haleluya. Haleluya. Mari Bapak Ibu, kita luangkan hati kita, waktu kita untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Saya undang bersaat teduh, saat teduh dimulai. Terpujilah namamu ya Bapa. Pada pagi hari ini kami mau menyembah Engkau ya Yesus. Berkati kami yang hadir pada hari ini ya Bapa. Berkati juga jemaatmu yang masih di perjalanan. Antarkan mereka ke tempat ini dengan penuh sukacita yang daripada Engkau. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih ya Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus ibadah ini kami serahkanlah ke tangan-Mu. Mulai dari awal pertengahan sampai akhir. Terpuji, termulialah namamu kekal dan selama-lamanya. Haleluya, amin. Masih tetap hadirat Tuhan. Kami sembah namamu, kami sembah namamu. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih ya Bapa. Syukur bagi namamu. Kaulah yang kami sembah. Haleluya. Terpuji-pujilah namamu. Diagungkanlah namamu. Haleluya, haleluya. Engkau Allah yang layak kami sembah di dalam kehidupan kami. Terima kasih Yesus. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih ya Yesus. Mari Bapak Ibu saya undang untuk berdiri. Tetap hadirat Yesus. Terima kasih ya Bapa. Benar ya Bapa, Engkau selalu menolong hati kami. Engkau selalu menjaga hidup kami. Terima kasih. Terima kasih. Tuhan selalu menolongku. Selalu menjagaku,
sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia menyenangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia menyenangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia menyenangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Mari Bapak Ibu, cuma Bapak Ibu yang bernyanyi. Tuhan selalu, haleluya. Amin. Amin. Benar ya Yesus. Benar ya Yesus. Sekali lagi Bapak Ibu imani lagu ini, katakan sekali lagi. Tuhan
tanpa seizinku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia menyenangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Haleluya. Terima kasih ya Bapa yang baik di dalam surga. Pada pagi hari ini kami sudah menyembah Engkau. Sebentar lagi kami akan bersorak-sorak meninggikan nama-Mu ya Bapa. Berkati kami lepas pribadi. Terpuji, termulialah nama-Mu kekal dan selama-lamanya. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Mari Bapak Ibu, masih ada sukacita? Haleluya. Mari kasih kiri belakang samping katakan selamat hari Minggu. Haleluya. Hati kita percaya bahwa Tuhan adalah satu-satunya penyelamat kita. Amin. Haleluya. Tuhanlah kekuatan dan mazmur. Dia gunung batuku, Dia gunung batu dan keselamatan. Hanya padamu, hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Haleluya. Terpujilah nama-Mu ya Yesus. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Haleluya. Engkaulah perisai bagi hidup kami. Sama-sama kita katakan
Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Kasih setiamu tak pernah berkesudahan. Haleluya. Beri kemuliaan bagi nama Yesus. Kurang dahsyat. Haleluya. Ketika kita percaya Yesus juru selamat kita, kita akan mempunyai kuasa Tuhan. Ajaib Engkau Tuhan. Tak terbayang kebesaranmu dan tak terbanding kekuatanmu Tuhan. Kau pegang bagiku, haleluya, segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencanamu Tuhan. Kau Raja atasku, sama-sama kita katakan. Yang ditinggikan, katakan ajaib kau Tuhan, ajaib kau Tuhan, agung dan perkasa, kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memberita selamanya. Yesus kaulah Raja mulia. Haleluya. Tak terbayang kebesaranmu dan tak terbanding kekuatanmu Tuhan. Kau Raja atasku, segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencanamu Tuhan. Kau Raja atasku, sama-sama kita katakan. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Kau adanya, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa, Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memberita selamat.
ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Sama-sama kita katakan, Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia, Raja mulia. Beri kemuliaan bagi nama Yesus. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Tibalah saatnya kita memberikan persembahan. Kita siapkan amplop persembahan kita. Mari Bapak Ibu kita angkat amplop persembahan kita. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah Bapa kami dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Ya Tuhan, punyamu kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran dan keagungan. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punyamu kerajaan dan Engkaulah tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tanganmu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang ya Tuhan kami bersyukur kepadamu dan memuji namamu yang agung itu. Aku tahu ya Tuhanku bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka kami pun mempersembahkan semuanya ini dengan sukarela dan tulus ikhlas. Dan sekarang umatmu yang hadir di sini telah kau lihat memberikan persembahan sukarela kepadamu dengan sukacita. Ya Tuhan Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Bapa-Bapa kami, peliharalah untuk selama-lamanya kecenderungan hati umatmu yang demikian ini, dan tetaplah tunjukkan hati mereka kepadamu. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih ya Yesus. Terimalah persembahan ini menjadi domba yang harum untuk kemuliaan namamu. Dan begitu juga yang memberi, berkati tangan-tangan mereka, berkati pekerjaan mereka, berkati usaha mereka ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Terima kasih. Di saat ku tak berdaya, kuasamu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Terima kasih Yesus. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan,
ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saat kami persilakan untuk hamba Tuhan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Kami bersyukur ya Tuhan buat anugerah-Mu ya Bapa. Tuhan, sungguh ya Tuhan, bukan karena kuat kami, gagah kami, hebat kami, apa yang kami punya, siapa kami, namun sungguh hanya karena anugerah Tuhanlah, sehingga kami boleh ada di rumah Tuhan ini, bertemu dengan Sang Raja segala Raja, Tuhan semesta alam, sumber segala sumber yang ada ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami bersyukur dilayakkan oleh Tuhan menjadi anak-anak Tuhan, pewaris kerajaan surga, ada di tempat ini bertemu dengan Raja segala Raja. Terima kasih ya Tuhan. Dan kami percaya Bapa bahwa pada kesempatan ini Engkau lebih lagi rindu berkenan memberkati kami ya Tuhan, lebih dan lebih lagi. Berkat kebenaran firman Tuhan yang akan menjadi kekuatan, yang menjadi kompas, yang menjadi penunjuk arah bagi kami ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Karena itu ya Bapa, pakai hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini Bapa. Biar hanya seperti yang Engkau mau sajalah ya Tuhan, yang boleh keluar dan sampai kepada sekaliannya kami ya Tuhan. Dan pakai kami semua ya Bapa, agar kami memiliki hati seorang murid yang mau diubahkan dari hari ke sehari menjadi sama seperti Yesus. Tuhan Roh Kudus, bajaklah tanah hati kami ya Tuhan, agar menjadi tanah hati yang subur gembur, siap ditaburi oleh benih kebenaran firman Tuhan, yang akan berakar, bertumbuh, berbuah-buahkan keberkatan dalam kehidupan kami, sehari lepas ke sehari. Karena kami percaya bahwa kami akan diberkati, karena kami ditentukan untuk menjadi berkat selama kami hidup di dunia ini. Terpuji Engkau Bapa kami yang hidup, maka beracaralah Tuhan Roh Kudus. Kami menolak pekerjaan si iblis, si jahat yang mencoba mengganggu, mencuri, merusak pemberitaan firman Tuhan. Kami patahkan kuasanya dan kami perintahkan enyah dari tempat ini dalam nama Tuhan Yesus. Maka beracaralah ya Tuhan, karena kami telah siap. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke, salam Bapak Ibu. Puji Tuhan. Sebelumnya terima kasih buat Bapak Ibu Gembala, pengurus semuanya yang sudah, bahkan jemaat juga yang sudah membuka hati untuk saya boleh melayani di tempat ini. Puji Tuhan. Saudaraku, ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Amin. Jadi daripada tidak dikenal lalu tidak disayang, mending saya memperkenalkan diri, moga-moga sedikit terkenal dan disayang-sayang. Amin. Baik saudaraku, puji Tuhan, nama saya Sunggul Sadar Persatuan Sidauruk. Ya itulah, sedikit disesalkan bapakku mengarang nama begitu panjang lebar, luas dan dalam, tapi sayang tidak ada nama Alkitab di dalamnya.
Entah dikasih nama Daniel kah dulu, Yakub kah, siapakah, asal jangan Yudas Iskariot. Amin. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, puji Tuhan. Hari ini kita akan bicara soal iman, saudaraku. Jadi saudara, saya ingat zaman dulu tuh ada cerita begini. Katanya, karena saya orang Batak, saya pakailah ilustrasi di kampungku. Ceritanya begini, ada 3 orang mabuk-mabuk ceritanya. Mabuk-mabuk di Pulau Samosir sana di kampungku. Mabuk-mabuk-mabuk, lalu mereka waktu itu kendaraannya perahu ke lokasi yang berbeda kan. Menjelang pagi, mereka sudah selesai minumnya nih, minum-minum tuak dan segala macam. Bertiga mereka jalan goyang-goyang, teler-teler. Lalu mereka pergi ke tepi Danau Toba untuk naik perahunya, sampannya. Berangkat kita, berangkat. Bertiga mereka masuk ke dalam perahu, lalu mulailah mereka mendayung. Mendayung begitu kan. Mendayung. Sudah mulai terang, panas. Akhirnya mereka sudah mulai sadar. Dayung begini. Lihat kanan, lihat kiri. Loh, lihat ke belakang. Mereka nggak bergerak, di situ-situ aja. Udah mendayung nggak bergerak kemana-mana, di situ-situ aja. Lah, kenapa ini bisa begini? Dilihat ke belakang, ternyata perahunya, talinya belum dilepas ikatannya, saudaraku. Saudaraku, yang saya mau katakan begini, kita mendayung dalam perjalanan iman kita. Jangan sampai usaha kita sejauh ini menjadi usaha yang sia-sia. Karena ada sesuatu yang belum kita pahami dan sesuatu yang belum kita ketahui tentang iman percaya kita. Amin. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, saya mau ajak kita untuk membuka firman Tuhan dari Yohanes pasal 2. Yohanes pasal 2 ayat 23 sampai 25. Kalau sudah dapat boleh bilang amin. Ya. Oh iya, ada di monitor. Yohanes pasal 2 ayat 23 sampai 25. Begini firman Tuhan, saya bacakan untuk kita. Dan sementara ia, Tuhan Yesus maksudnya, di Yerusalem selama hari raya Paskah, banyak orang percaya dalam namanya karena mereka telah melihat tanda-tanda yang diadakannya. Tetapi Yesus sendiri tidak mempercayakan dirinya kepada mereka karena ia mengenal mereka semua. Dan karena tidak perlu seorang pun memberi kesaksian kepadanya tentang manusia, sebab ia tahu apa yang ada di dalam hati manusia. Saudaraku, menjelaskan ini saya mau kasih gambaran seperti ini. Ada artis perempuan terkenal lah. Saya baru dengar dari istri saya, ini istri saya. Ceritanya dia mau menikah. Siapa tuh namanya? Ayu Ting Ting. Ayu Ting Ting. Saudaraku, ini andai-andai perumpamaan. Tahu nggak saudara? Seandainya saya dan Ayu Ting Ting, ceritanya berteman, dekat, mau menikah, tapi pasti nggak jadi nikah. Kenapa? Apa yang membuat kami nggak jadi nikah? Yang membuat kami nggak jadi nikah itu karena begini, saudaraku. Beda keyakinan. Beda keyakinan, iya. Saya yakin saya ganteng, dia yakin saya nggak ganteng, saudaraku. Jadi beda keyakinan, saudara. Maksudnya saudaraku, saya yakin saya pantas untuk dia, dia yakin bahwa saya tidak pantas untuk dia. Berarti kami beda keyakinan, saudaraku. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, saudara, kita yakin, saya yakin, kita yakin. Kadang-kadang ya, kalau yakin kita benar puji Tuhan, kalau percaya kita benar puji Tuhan, tapi kalau salah, jangan-jangan kita dengan Tuhan sedang beda kepercayaan. Saya percaya Yesus, kata saya, sementara Yesus tidak mempercayakan surga dan bahagianya buat saya. Serem. Coba perhatikan ayat ini. Banyak orang tak percaya dalam namanya. Ayat selanjutnya, tetapi Yesus sendiri tidak mempercayakan dirinya kepada mereka karena ia mengenal mereka semua. Banyak yang percaya katanya kepada Tuhan Yesus, tapi Yesus tidak mempercayakan surga dan bahagianya kepada mereka karena dia tahu isi hati mereka. Saudaraku,
isi hati kita terbuka di hadapan Tuhan. Amin. Pasti, tidak ada yang tertutup, semua terbuka. Jangan sampai saudaraku, seperti orang yang di sana-sana, saya tidak tahu di mana-mana sana-sana, di luar-luar sana. Dia mengaku percaya Yesus, tapi Yesus tidak mempercayakan surga dan bahagianya kepada kita. Kepada orang yang di sana-sana, saudaraku. Sehingga pembicaraan tentang iman itu menjadi penting, sangat penting saudaraku. Kita nggak bisa menyepelekan hal ini. Kita nggak bisa menyepelekan hal ini saudaraku. Kenapa? Karena semua yang kita butuhkan dalam hidup ini, semua yang kita perlu di hidup ini, ada di pembicaraan tentang iman saudaraku. Saudara, apa di sini ada yang kembar? Ada yang kembar di sini? Tidak ada ya. Ada yang mirip? Ada yang mirip? Hidungnya mungkin mirip sama sebelahnya, atau matanya mungkin mirip. Matanya betul-betul sama. Kalau lihat uang betul-betul sama-sama hijau matanya, ya kan? Atau saudaraku, saya lihat-lihat dari sini ya. Kalau pengamatan saya tolong dikoreksi kalau salah. Saya lihat-lihat di sini nggak ada yang mirip kita di sini ya. Amin. Nggak ada ya. Nggak ada saudaraku. Bahkan kalau kita mau melihat secara luas, secara keseluruhan, saya nggak pakai kata mirip, sekarang pakai kata sama. Nggak ada manusia yang benar-benar sama. Amin. Kembar sekalipun itu berbeda saudaraku. Nggak ada yang benar-benar sama. 1-2 minggu pertama kita ketemu dengan orang kembar, itu rasanya mereka itu kayak sama. Tapi sesudah waktu berjalan lagi kita bisa membedakan. Oh, kembar si A dan si B. Si A ini wajahnya agak tirus, si B ini agak beda. Walaupun mereka kembar, si A ini agak sedikit lebih pendek, si B ini sedikit lebih tinggi. Walaupun mereka kembar, kita bisa membedakan. Tidak ada manusia yang benar-benar sama, saudaraku. Tapi sekaligus, saudara, saya mau katakan di sini mungkin kita bingung. Betul, tidak ada manusia yang benar-benar sama, saudaraku. Tapi saudaraku, di seluruh dunia, di tempat manusia hidup, di mana tidak ada manusia yang benar-benar sama, sekaligus ternyata semua manusia punya kesamaan, saudaraku. Semua manusia sama-sama, cuman 2 aja dia mau dalam hidup ini, saudaraku. Cuman 2 aja. Semua manusia, tengok kanan kita, tengok kiri kita, semua manusia cuman butuh 2 hal yang tersedia dalam Injil Kristus Yesus, yaitu apa? Semua manusia butuh hidup kekal dan hidup di dunia ini. Amin. Dan semua manusia butuh bahagia, saudaraku. Tidak ada manusia yang beda dari ini. Semua manusia sama, laki, perempuan, tua, muda, kecil, besar, semua butuh masuk surga, hidup bahagia di dunia ini. Amin. Dan semua ada di dalam Injil, saudaraku, tersedia di dalam Injil. Sehingga pembicaraan tentang iman yang paling mendasar, iman yang membuat kita cuman jangan sampai beda keyakinan. Saya percaya Yesus, kata kita, tapi Yesus tidak bilang bahwa saya percayakan berkatku, bahwa saya akan percayakan surgaku, berkatku, bahagiaku kepadamu. Kita salah percaya sehingga Tuhan tidak mempercayakan dirinya kepada kita. Wow, itu sangat menyedihkan, saudaraku. Saudara, semua kita butuh surga dan butuh bahagia. Amin. Siapa di sini yang butuh surga, yang mau masuk surga? Haleluya. Anak-anak, anak sekolah minggu, siapa yang mau masuk surga? Semua angkat tangan. Tiba-tiba ada satu yang gak angkat tangan. Guru sekolah minggu heran kan, lalu dekatin. Nak, kenapa kamu gak mau masuk surga, nak? Semua yang lain masuk surga maunya. Dia bilang, tapi kak, kata bapak saya suruh masuk tentara. Gak mau saya masuk surga, pak. Nanti bapak marah. Oh begitu, mana bapak? Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, mana tahu di sini ada yang pingin masuk tentara. Saya tanya, siapa yang mau masuk surga? Semua mau masuk tentara kah? Siapa yang mau masuk surga?
Haleluya. 1-2 masih pingin ada yang masuk tentara. Tidak apa-apa lah. Paling banyak pingin masuk surga, maka khotbah dilanjutkan. Amin. Baik. Puji Tuhan, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Minta maaf Pak Gembala, kali ini kan kita jarang ketemu ya. Tahu rasa. Kalau jarang ketemu, sekali ketemu, 3 khotbah dirapel jadi 1. Haleluya. Rasakan faedahnya. Pada waktu Bapak Ibu sudah mulai merasa pegal-pegal, lama kali Pak Pendeta ini khotbah. Ya kan, jarang ketemu toh. Ya barang 2-3 jam lah, enggak apa-apa toh. Horor. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Saudara, saya mau tanya nih kira-kira. Satu kali timbul kan dalam hati saya pertanyaan begini. Karena banyaknya perdebatan di YouTube dan segala macam. Akhirnya timbul pertanyaan dalam hati, menggelitik tapi bisa dijawab. Pertanyaannya begini, sebenarnya agama terbaik itu agama apa sih? Agama apa sih agama terbaik? Nanti orang Kristen bilang agama terbaik itu agama Kristen. Orang Islam bilang agama terbaik itu agama Islam. Orang Buddha bilang agama terbaik itu agama Buddha. Saudaraku, agama yang terbaik itu agama apa saudaraku? Kata saya begini, agama terbaik adalah kalau dia agama Kristen, yang ngomong pendeta, maka kedengarannya agama Kristen agama terbaik. Amin. Kalau dia Islam, yang ngomong ustadz, kedengarannya paling terbaik itu agama Islam. Begitu pula dengan Buddha dan Hindu dan lain sebagainya. Jadi agama terbaik, kalau kita mencari yang terbaik, maka itu tergantung dengan salesnya. Wih, kasar kali Pak Pendeta ngomong. Betul, tergantung siapa yang ngomong. Jadi saya mau katakan kepada kita, saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Kristen mungkin bukan agama yang terbaik, tidak penting. Kristen mungkin bukan agama yang menjadi berkat bagi alam semesta kata orang, nggak penting. Kristen mungkin bukan agama yang memberikan kedamaian bagi segala makhluk, nggak penting saudaraku. Kenapa? Kau mau punya label sehebat apapun, kalau agamamu itu bergantung kepada pemimpinmu yang pintar bicara, itu tidak penting. Sehebat apapun, seterbaik apapun tidak penting. Bagi saya, bagi kita di tempat ini menurut saya, yang terpenting dalam kekristenan kita bukan terbaik, terhebat, terunggul, terbanyak dan segala macam. Tapi yang terpenting adalah saudaraku, bukan kata pemimpinnya, bukan kata saya, tapi kata buku sucinya. Kepastian keselamatan surga kita diberikan jaminan. Itu yang terpenting bagi saya dan saudara-saudara. Karena yang pertama dari segala sesuatunya, buat apa kita memiliki seluruh dunia kalau kita mati? Amin. Saudaraku, kalau cuman kata pendeta, kalau cuman kata kiai, kalau cuman kata pemuka-pemuka agama, itu pintar-pintaran dia ngomong, bisa diputar balik apa saja. Tapi gak usah lagi kita coba dengarkan, bandingkan ini itu segala macam. Coba tunjukkan kepada saya, coba tunjukkan kepada kita di mana di buku sucimu bahwa kamu punya surga yang pasti. Boleh kita ikut dia, saudaraku. Mari kita buka firman Tuhan. Yohanes pasal 11. Ayat 25 sampai 26. Semua bisa bilang cinta, semua bisa bilang sayang. Kalau cuman ngomong, semua bisa ngomong. Kalau cuman bilang saya terbaik, saya terindah dan sebagainya, semua bisa bilang. Tapi coba tunjukkan kepada kita janji Tuhanmu yang tercatat dan tertulis, yang memastikan bahwa engkau bisa masuk surga dengan pasti. Bolehlah dia kita ikuti, saudara. Firman Tuhan berkata demikian. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Ini menggetarkan saudaraku, menggentarkan saudaraku. Saya belum pernah ketemu, coba googling nanti, cari di YouTube, cari di media sosial manapun. Di mana ada kepastian surga dijanjikan dalam buku suci mereka-mereka itu. Tidak ada saudaraku. Hanya di sini. Ini baru satu ayat dari beberapa.
Orang sudah mati, asal percaya Yesus dihidupkan kembali. Demikian firman Tuhan ini berkata. Ayat yang ke-26. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Hidup dalam surga yang kekal bersama dengan Tuhan, di tempat di mana tidak ada ratap tangis, kertak gigi, kesukaran, penderitaan. Di sana hanya bahagia selama-lamanya dengan Tuhan Yesus pencipta alam semesta yang mengasihi kita. Amin. Syaratnya cuma ditanya begini, percayakah engkau akan hal ini? Saudaraku, itu kenapa kita ada di tempat ini, ada di tempat yang tepat, saudaraku. Karena dua kebutuhan manusia, semua orang, laki, perempuan, tua, muda, kecil, besar, semua punya dua kebutuhan yang sama. Yang pertama, kita butuh selamat masuk surga dengan pasti. Haleluya. Yang kedua, kita butuh bahagia. Amin. Yang pertama Tuhan Yesus berikan kepada kita. Siapa yang percaya pada Tuhan Yesus, bahkan ia akan hidup walaupun dia sudah mati. Siapa yang percaya pada Tuhan Yesus, ia akan hidup selama-lamanya. Dikatakan dalam firman Tuhan buku suci kita yang berkata, bukan pintar-pintaran omongan pendeta, bukan pintar-pintaran omongan pemimpin agama. No. Tercatat di sini, tidak ada dusta di sini. Tercatat daripada mulanya, saudaraku. Siapa yang mau masuk surga? Puji Tuhan, tempatnya pas. Saudaraku, kita buka yuk firman Tuhan dari 1 Timotius pasal 1 ayat 11. 1 Timotius pasal 1 ayat 11. Begini firman Tuhan. Yang berdasarkan Injil dari Allah yang mulia dan maha bahagia. Sampai itu aja. 1 Timotius pasal 1 ayat 11 tadi ada kata Injil dari Allah yang mulia dan maha bahagia, saudaraku. 1 Timotius pasal 6 ayat 15. Begini firman Tuhan, yaitu saat yang akan ditentukan oleh penguasa yang satu-satunya dan yang penuh bahagia, Raja di atas segala raja dan Tuhan di atas segala Tuhan. Kita menyembah Tuhan yang Injilnya maha bahagia dan Tuhan yang penuh bahagia. Amin. Siapa yang ingin bahagia? Datang terus ke tempat ini. Karena disinilah kita akan bisa menemukan kebahagiaan. Allah kita adalah Allah yang penuh bahagia. Injil kita, Injil yang maha bahagia. Amin. Pak Pendeta, macam mana bahagia itu Pak Pendeta? Saudaraku, mari kita buka Pengkhotbah pasal 8. Pengkhotbah pasal 8 ayat 12. Pengkhotbah pasal 8 ayat 12. Benar, di sini tempatnya kita bisa bahagia, saudaraku. Ada orang berpikir bahwa bahagia itu datangnya dari uang yang banyak. Ternyata enggak juga. Banyak juga yang berpikir bahwa bahagia itu dari keterkenalan. Enggak juga. Saudaraku, Elvis Presley dalam segala kekayaannya, dalam segala keterkenalannya pernah bilang begini, siapa yang bisa berikan saya kebahagiaan 1 minggu saja, saya rela bayar berapapun harganya. Dia mati bunuh diri, saudaraku. Penguasa yang pernah paling berkuasa. Jadi kebahagiaan kalau orang berpikir datangnya dari kekuasaan, salah. Namanya penguasa yang pernah paling berkuasa. Memimpin tentara paling banyak, tentaranya disuruh bunuh diri untuk dia, tentaranya rela. Di benteng pertahanan yang tinggi tempatnya, tentaranya disuruh maju jalan. Tentaranya maju terus jalan berderap begini, sementara dia lagi diskusi sama wartawan. Wartawannya tanya, Pak, apa rahasia keberhasilan Bapak dalam peperangan? Selalu menang, apa rahasianya? Maju jalan. Tentaranya maju jalan begini.
Mereka ngobrol, lalu tentaranya sudah sampai di tepi benteng, hampir masuk jurang. Tentaranya tetap jalan langkah tegap, karena yang ngomong ini adalah pemimpin yang berkuasa, yang orang rela mati untuk dia. Wartawannya bilang, Pak, tolong di stop, itu tentaranya sudah mau masuk jurang. Tentaranya tidak di stop, tentaranya tetap masuk jurang dan mati di dalam jurang. Itu rahasia keberhasilan saya dalam setiap perang. Saudaraku, dia mati bunuh diri, pemimpin Jerman dalam Perang Dunia Kedua. Orang yang sangat berkuasa. Kalau kebahagiaan itu dari kekuasaan, itu omong kosong, nonsens. Kita buka di sini. Dalam Pengkhotbah pasal 8 ayat 12. Orang tadi namanya Hitler. Pengkhotbah pasal 8 ayat 12 berkata begini. Walaupun orang yang berdosa dan yang berbuat jahat 100 kali hidup lama, namun aku tahu bahwa orang yang takut akan Allah akan beroleh kebahagiaan, sebab mereka takut terhadap hadirat-Nya. Yesus cuma mati umur 30, saya mungkin mati umur 50. Enggak apa-apa, walaupun kamu 100 kali lipat umur saya hidupnya di dunia ini, kalau kau tidak punya Tuhan, kau tidak berbahagia. Hidupmu hanya akan menjadi, tidak berbahagia, saudaraku. Maknanya seperti itu. Buat apa saya hidup 100 kali lebih lama dari kebanyakan orang, tapi kalau hidup saya tidak berbahagia, susah tiap hari, menderita tiap hari, pikiran tiap hari, nggak bisa tidur tiap hari, sengsara tiap hari. No, itu bukan apa yang kita ingini sebagai manusia. Kita manusia ingin hidupnya berbahagia. Amin. Datangnya dari mana bahagia? Bahwa orang yang takut akan Allah akan beroleh kebahagiaan. Di sini tempatnya untuk kita menemukan hidup yang berbahagia. Amin. Di sini, saudaraku. Ayat 13. Tetapi orang yang fasik tidak akan beroleh kebahagiaan, dan seperti bayang-bayang ia tidak akan panjang umur karena ia tidak takut terhadap hadirat Allah. Tentu Allah yang dimaksud di sini adalah Allah Immanuel, Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Tapi kalau kita beda keyakinan, beda frekuensi kepercayaan, dan percaya yang Tuhan inginkan di dalam hati kita tidak seperti percaya yang kita terapkan di hidup ini. Saya percaya saya selamat, tapi Tuhan tidak mempercayakan dirinya bagi keselamatan saya. Maka kita seperti cinta bertepuk sebelah tangan, saudara-saudaraku. Dan itu pahit. Itu seperti orang yang sudah mendayung seharian sepanjang malam. Dia kira dia sudah pergi jauh di tepian danau itu. Dia kira dia sudah sampai di tengah danau, tapi dia tengok ke belakang, ternyata saya tidak kemana-mana. Saya di sini aja, iman saya sia-sia. Apa yang saya katakan iman ternyata tidak dianggap iman oleh Tuhan, saudara. Seperti apa iman sejati yang sehingga olehnya kita bisa diselamatkan dan berbahagia di dunia ini, saudara. Saudara, satu kali saya pergi. Saya pernah pelayanan di Manado hampir 3 tahun, saudara. Pergi jalan di Jalan Samratulangi, saudara. Cerita ini cukup sedih, tapi sedih dari sisi yang berbeda. Saya jalan gitu, tiba-tiba saya lihat di sana ada anak gadis, saudaraku. Ada anak gadis, dia lambai tangan sama saya. Dia begini sama saya. Wih, saya kan penginjil ya, ramah gitu. Biasa masuk ke tempat yang tidak ada saya kenal siapa-siapa, dan punya kebiasaan untuk saling mendahului dalam memberi hormat. Biasanya saya senyum sama semua orang. Masa kita yang bukan siapa-siapa, tidak kenal siapa-siapa, berharap orang hargai kita duluan, kan tidak boleh. Jadi saya biasa senyum duluan. Kemana saya pergi, semua saya senyumin. Jangan-jangan ada kambing pun saya senyumin juga. Ya kan namanya penginjil ya kan, biasa ramah. Kalau enggak bagaimana kita bisa diterima di tempat orang ya kan. Wih, dia senyum sama saya. Wih, refleks dong, ikut juga saya senyum lalu.
Saya perhatikan, matanya tembus saudaraku. Matanya itu, nah ini kalau saya lihat gelas kan begini mata saya ya. Nah, tapi kalau saya melihat saudara di belakang sana, lihat monitor, saya gini matanya. Jadi saya nggak lihat gelas, tapi saya lihat monitor, tembus dari gelas ini. Saya perhatikan, loh matanya tembus sama saya yang lihat ke belakang. Wah, saya mulai berpikir, jangan-jangan salah sangka ya kan. Lalu saya begini, saya mulai putar pelan-pelan. Iya beneran, di belakang ada anak gadis juga begini. Iya, cuman kan kita ini kan sudah kurang-kurang tahu malunya kan. Yang penting bukan dosa, nggak perlu dimaluin, amin. Kecuali kalau dosa baru wajiblah kita malu kan. Kalau nggak dosanya ngapain malu-malu amat, amin. Jadi akhirnya aku tariklah tanganku ini pelan-pelan, set. Ku simpan dia di bawah sini kan, tetap jalan santai ya kan. Saudaraku, saya kira dia ke saya, ternyata salah kira, iya kan. Saya kira, ternyata saya salah. Ayo kita buka firman Tuhan. Matius pasal 7 ayat 20 sampai 21. Saya kira ternyata hanya perkiraan saya. Tidak demikian adanya. Saya baca untuk kita Matius pasal 7 ayat 20 sampai 21. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Bukan semua orang loh yang angkat tangan sama saya begini, lalu itu pasti akan senyum dan angkat tangan sama saya sehingga saya harus balas. Bukan, ternyata dia angkat tangan sama orang lain, saudaraku. Bukan setiap orang loh yang berkata Tuhan, Tuhan, Tuhan. Lalu Tuhan bilang, oh iya mari. Ternyata Tuhan tidak mau, bagaimana saudaraku. Makanya saya bilang cerita ini agak sedih. Horor, menakutkan sedikit. Sudah jauh kita berjalan, ternyata kita masih di tempat saja. Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Saudara, kalau begitu saudaraku, kita mungkin harus melihat kembali arti percaya. Percaya seperti apa yang membuat kita dilayakan untuk kepercayaan Tuhan memberikan surga dan bahagianya buat kita, saudara. Saudaraku, memang betul. Asal percaya saja kita masuk surga. Yohanes pasal 3 ayat 16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepada Tuhan tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itu menjadi bagian kita, bagian saudara, bagian saya yang percaya kepada Tuhan. Saudaraku, Titus pasal 3 ayat 5. Titus pasal 3 ayat 5. Titus pasal 3 ayat 5. Begini firman Tuhan. Pada waktu itu dia, Tuhan Yesus maksudnya, telah menyelamatkan kita. Perhatikan, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya, oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Sehingga kalau memang surga itu hanya percaya saja, bahagia itu modalnya hanya percaya saja pada Tuhan Yesus. Sehingga kadang-kadang benar juga fitnahan orang di media sosial. Dia bilang begini, orang Kristen itu yang penting percaya aja sama Tuhannya, Tuhan Yesus, yang sudah ditelanjangi dan dipaku di kayu salib. Habis itu berzinah aja lagi. Kan nanti dosanya juga diampuni.
Orang Kristen sudah percaya Yesus, habis itu terus aja berbuat dosa. Menipu aja terus. Terus puaskan dosamu, ayo terus. Kan cuman asal percaya. Kita masuk surga kan bukan karena perbuatan baik kita. Karena anugerah Tuhan di atas kayu salib. Ayo berdosa terus. Sehingga banyak orang yang berkata, saya percaya Yesus, saya orang beriman, tapi kelakuannya kayak iblis, kayak setan. Orang begini cuman bilang percaya tapi kelakuan kayak setan, bagaimana bisa masuk surga sementara surga itu tidak ada setan di sana? Orang Kristen kok kelakuannya kayak gitu. Ya nggak apa-apa lah, berdosa terus saja, nggak masalah. Orang kita ini masuk surga bukan karena perbuatan baik kita kok. Kita masuk surga karena karunia, karena anugerahnya diselamatkan di atas kayu salib. Makin bahagialah para penipu-penipu itu. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Makanya kita jangan sampai berpikir asal mulut ngomong semua beres. Karena Tuhan tahu isi hati. Kalau kita percaya tapi kelakuan kita kayak iblis, jangan-jangan kita belum percaya, saudaraku. Loh, Pak, tapi dia bahasa rohnya mantap, Pak. Ngomong sama saya bahasa roh dulu baru ngomong. Apa kabar? Wih, haleluya, ngeri kali. Ya, tapi kalau ngutang nggak pernah dibayar, Pak. Sebagaimana, Bu, saya boleh pinjam utang 100 nggak untuk menjaga silaturahmi tidak terputus? Haleluya. Bahasa roh dulu, tapi pinjam 100 silaturahmi tidak terputus terus-terusan. Gini, bagaimana kalau kita ikut bisnis usaha bodong ini? Janji tidak pernah ditepati. Bagaimana, Pak, ya? Tapi kalau bahasa rohnya mantap. Kalau ke gereja tiap minggu saya lihat ada batang hidungnya di gereja. Tapi badan dan jiwa rohnya ketinggalan entah di mana. Cuman batang hidungnya di gereja. Gimana itu ya? Kalau itu ibarat gini loh Bapak Ibu. Itu ibarat gini loh. Bapak Ibu tahu enggak? Syarat untuk menjadi saleh di kekristenan itu sulit. Tapi di sana mudah. Peliharalah celana segini. Ya kan enggak boleh. Lalu pakai daster kemana-mana. Warnanya putih. Kepalanya dililit-lilit pakai kain ini. Kain kemben. Lalu dia jalan. Itu kelihatannya sudah jadi orang yang saleh, saudaraku. Tapi kita tidak bisa menjadi saleh hanya karena penampilan, saudaraku. Kita tidak bisa menjadi saleh hanya karena tipuan apa yang nampak di luar. Kita harus menjadi saleh sampai ke dalam, saudaraku. Barulah kepercayaan kita diakui oleh Tuhan. Dan Tuhan akan mempercayakan surga dan bahagianya menjadi milik kita. Amin. Kita tidak bisa menjadi orang percaya hanya karena dari apa yang tampak dari luar, saudaraku. Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Mari kita buka Yakobus pasal 2 ayat 19. Yakobus pasal 2 ayat 19. Yakobus pasal 2 ayat 19. Demikian firman Tuhan. Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja. Itu baik. Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu dan mereka gemetar. Kalau cuman percaya, setan juga percaya. Kalau cuman percaya, setan percaya tapi kelakuannya tidak berubah. Kalau cuman percaya, pintar ngomong percaya tapi hanya tampilan luar yang percaya, setan lebih mantap daripada kita soal tampilan, saudaraku. Makanya tidak ada kekristenan yang murahan, saudaraku. Seperti difitnahkan di media sosial itu. Saya baca tuh saya mikir, begitu amat cara orang berpikir di luar sana ya. Kalau kamu Kristen,
Yang penting percaya, bukan karena perbuatan baikmu toh. Ayo berbuat zina terus, mencuri terus, korupsi terus. Ayo lanjutkan dosamu. Karena kamu masuk surga bukan karena zinahmu, korupsimu, perbuatan jahatmu, tapi karena anugerah Tuhan. Wih, murahan sekali kekristenan ini ya. Murah sekali harganya. Asal cuma ngomong Tuhan ditipu, saudaraku. Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Jadi kalau begitu Pak Pendeta, bagaimana kepercayaan harusnya yang kita bisa diterima sebagai kepercayaan yang layak masuk surga dan hidup bahagia, sebagaimana Injil bawakan dalam beritanya kepada kita. Saudara, manusia hanya akan melakukan apa yang dia percaya. Kalau manusia itu percaya akan sesuatu, dia akan lakukan seperti itu, saudaraku. Mari kita buka Matius pasal 21 ayat 28 sampai 31. Matius pasal 21 ayat 28 sampai 31. Saya baca untuk kita ya. Perumpamaan tentang 2 orang anak. Tetapi apakah pendapatmu tentang ini? Seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Ia pergi kepada anak yang sulung dan berkata, "Anakku, pergi dan bekerjalah hari ini dalam kebun anggur." Jawab anak itu, "Baik Bapak," tetapi ia tidak pergi. Lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua dan berkata demikian juga. Dan anak itu menjawab, "Aku tidak mau." Tetapi kemudian ia menyesal lalu pergi juga. Oke, sampai situ aja. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, satu hari si Togar dipanggil sama bapaknya. "Togar, datang sini." Lalu Togar datang. Apa Pak?" Lalu dibilang begini, "Togar, beli gula 2 kilo. Ini ilustrasi sederhana aja. Dikasih duitnya. "Ini beli gula 2 kilo. Togar ambil duitnya, lalu dia jalan. Togar jalan, di sepanjang jalan dia menimbang berpikir. Di sepanjang jalan dia berpikir begini, "Bapakku ini aneh kali kan. Kan di rumah ndak ada tamu. Nggak ada juga tanda-tanda keramaian. Kenapa disuruhnya aku beli 2 kilo gula? Kenapa ya bapakku? Bapakku ini ada salah-salahnya nih. Agak oh ya, film yang terbaru ya di bioskop. Agak lain bapakku ini. Aduh, kenapa ya? Masa enggak ada keramaian, enggak ada tamu, disuruh beli gula 2 kilo. Macam betul aja bapakku ini. Enggak benar ini. Kurasa 1 kilo aja lah buat jaga-jaga mungkin." Ditimbang dipikir, hati nuraninya bilang apa yang dia percaya yang dia lakukan. Dia percaya bahwa bapaknya salah. Dia percaya bahwa hanya butuh 1 kilo. Lalu dia beli 1 kilo. Manusia hanya akan melakukan apa yang dia percaya, saudara. Baru dipanggil yang satu. "Alok, sini." Anaknya yang kedua nama si Alok datang. "Apa Papa?" "Alok, beli gula 2 kilo. Nih duitnya." Alok terima duitnya. Lalu Alok berjalan. Ditimbang dipikir. Bapakku ini aneh kan. Tadi abangku sudah disuruh beli gula 2 kilo. Nggak ada tamu, nggak ada keramaian. Kok sekarang aku disuruh beli gula 2 kilo lagi untuk apa bapakku ini ya? Nanti sakit diabetes kami semua ini kalau kayak gini. Aduh, ditimbang dipikir. Lalu ditimbang dipikir dia putuskan. Tak. Tapi bapakku kan selama ini tidak pernah salah. Tidak pernah dia sembarangan suruh. Selalu dia benar. Walaupun kadang-kadang awalnya aku nggak mengerti, tapi bapakku tidak pernah salah selama ini. Masa sekali ini dia asal-asalan dan sembarang? Enggak lah, pasti bapakku betul. Aku aja yang belum tahu. Kalau gitu, Alok akan beli gula 2 kilo seperti yang bapakku suruh. Ditimbang dipikir. Dia percaya bahwa dia harus ikut apa kata bapaknya. Dia beli gula 2 kilo. Setiap orang hanya akan melakukan apa yang dia percaya dalam hidup ini. Kalau dia percaya bahwa dia harus maju untuk
menjadi lebih baik, maka dia akan maju. Kalau dia percaya mundur lebih baik, maka dia akan mundur. Kalau dia percaya kelihatannya kiri lebih baik, dia akan ke kanan. Kalau dia percaya ada harapan di kanan sana, maka dia akan pergi ke sana. Apa yang kau percayai, itulah yang akan kita ambil. Bertindak di dalam kepercayaan yang kita percaya. Amin. Jadi, kalau kelakuan kita belum seperti Tuhan Yesus, saudaraku, jangan-jangan kita belum benar-benar percaya. Gini loh saudara, memang ini agak-agak, Pak Pendeta ini ngomong soal percaya, soal iman ini susah sekali. Saudaraku, saya percaya kepada Tuhan. Jika kita buka yuk Roma pasal 10 ayat 9 sampai 10. Dikatakan begini, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Mengaku dengan mulut, percaya dalam hati, selamat. Ayat 10, karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kalau cuma di mulut, itu tidak akan melahirkan tindakan. Kalau cuma percaya sampai di mulut, maka kita tidak akan berubah hidupnya, saudaraku. Percaya yang Tuhan mau harus sampai kepada perubahan. Percaya yang Tuhan mau yang layak dimasukkan surga. Seberat apapun kita untuk mengikuti Yesus, seberat apapun salib yang harus kita pikul dalam bidang-bidang kehidupan kita masing-masing. Percaya yang Tuhan mau adalah percaya bahwa Yesus itu baik dan saya akan berusaha untuk mengikuti firman Tuhan yang baik itu. Apapun perintahnya, apapun bentuknya, sesulit apapun yang mungkin akan saya alami untuk mengikuti dia. Seperti itu percaya yang diterima oleh Tuhan. Amin. Percaya yang sampai kepada perubahan, saudaraku. Percaya yang sampai kepada perubahan. Jangan sampai saudaraku, hidupnya tinggalnya di sebelah gereja. Suka kadang-kadang juga minta makanan sama Pak Gembala, artinya makanan gereja. Minum dari sumber gereja. Semuanya dari gereja, tapi kelakuannya tidak berubah. Saudaraku, percaya harus sampai kepada berubah. Amin. Siapa yang ingin berubah di sini? Masuk surga semuanya, bahagia semuanya. Karena gini loh Bapak Ibu, Pak Pendeta, oke urusan surga beres. Oke, begini Pak Pendeta, bahagia itu apa sih Pak Pendeta? Kalau saya percaya Yesus, bagaimana logikanya saya bisa bahagia Pak Pendeta? Oh beneran saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Bahagia itu apa? Bahagia itu saudaraku, bahagia itu bukan memiliki atau tidak memiliki. Bahagia itu bukan menjadi atau tidak menjadi. Bahagia itu saudaraku, bahagia itu adalah apabila kita bersama dan seperti Yesus. Itu bahagia, bersama dan seperti Yesus. Coba kita buka Ibrani pasal 11. Ibrani pasal 11. Kita buka Ibrani pasal 11. Ayat 32 sampai 36. Ayat 33-nya deh. Ibrani pasal 11. Ini kan contoh-contoh iman ya. Tapi di ayat 33-nya, oke saya baca dari 32 deh. Dan apakah lagi yang harus aku sebut? Sebab aku akan kekurangan waktu apabila aku hendak menceritakan tentang Gideon, Barak, Simson, Yefta, Daud, dan Samuel dan para nabi. Yang karena iman telah menaklukkan kerajaan-kerajaan, mengamalkan kebenaran, memperoleh apa yang dijanjikan, menutup mulut singa-singa dan segala macam. Tapi ada juga bentuk orang yang percaya, yang
bersama dengan Tuhan dan seperti Tuhan, dan saya percaya contoh ini adalah contoh hidup yang berbahagia walaupun kelihatannya hidupnya menderita. Ayat 36. Ayat 36, ada pula yang diejek dan didera, bahkan dibelenggu dan dipenjarakan, mereka dilempari, digergaji, dibunuh dengan pedang, bla 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 bla. Jadi bahagia itu bukan tentang keadaan, bukan tentang keadaan. Kalau saya miskin sekarang, uang saya nggak sebanyak uang Bapak Ibu, saya tetap masih bisa bahagia asal saya bersama dan seperti Yesus, saudaraku. Kalau saya lebih kaya dari Bapak Ibu, semua kekayaannya di sini tidak ada yang bisa menandingi saya masih bisa berbahagia karena Daud pun adalah orang yang kaya. Kalau pendeta kita kaya, jangan kita bilang pendeta kok kaya. Kalau pendeta kita miskin, jangan kita bilang pendeta kok kurang berdoa. No, bukan soal kaya miskin, bukan soal apa yang saya punya atau tidak punya, bukan soal keadaan yang membuat saya bahagia, tapi bersama Yesus dan seperti Yesus itulah yang membuat saya bahagia, saudaraku. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, orang Kristen kok miskin? Harusnya tidak bisa miskin. Kenapa? Karena orang Kristen harusnya bisa dipercaya. Pada waktu dia bisa dipercaya, terbuka peluang bisnis. Karena bisnis dimulai bukan modal, bukan dengan modal, tapi dengan kepercayaan. Amin. Lah orang diajak bisnis, baru dikasih modal 1 juta udah nipu. Bagaimana dia bisa berkembang menjadi kaya? Kristen kok penipu? Ngomongnya percaya. Kalau minta modalnya bahasa roh dulu. Halala besar kalau Pak pinjam duit 1 juta buat modal. Halah Tuhan Yesus. Orang Kristen kok mukanya suram, menderita, susah. Loh. Alasan apa yang bisa membuat kita suram, menderita, susah? Kalau orang benci sama kita masih bisa berdoa. Kenapa? Orang benci sama saya doakan, Tuhan bertindak. Kalau orang marah sama saya bisa ampuni. Kenapa? Karena saya percaya Tuhan mampu bertindak lebih daripada saya mampu membalas, saudaraku. Orang Kristen kok masih susah? Orang Kristen kok tidak ada lagi orang Kristen kok. Kalau kita benar-benar percaya kepada Tuhan, kita akan berjuang, bergumul memikul salib kita untuk kita mengikuti apa yang kita percaya. Saya percaya Tuhan Yesus dan karena itu saya akan ikuti dia sesulit apapun yang akan saya terima dalam kepercayaan saya. Sehingga iman itu akan seperti ini Bapak Ibu. Naik, jatuh, aduh, sakit saya jatuh dalam dosa. Naik lagi, jatuh, naik lagi, aduh, naik, susah, naik. Lalu kita sampai di titik ini, lalu kita tengok ke belakang. Oh, saya sudah berbeda. Saya mungkin masih suka jatuh, bangun, tapi titik saya berangkat di sini. Dan sesudah sekarang saya di sini, bukan lagi ada di sini. Itu baru orang percaya yang akan mendapat surga dan bahagia. Amin. Tuhan kita nggak bisa ditipu, saudaraku. Di depan manusia boleh engkau bersandiwara, namun tidak kepada Tuhan. Saya pelayanan yang paling saya takutkan itu pelayanan WL dan singer. Jadi saya tidak hafal lagunya. Lanjutkanlah sama WL sama singer tadi ya. Takut kali aku kalau jadi WL dan singer. Nggak pede. Karena pernah aku jadi WL. Pertama-tama aku jadi WL begini. Tutup mata terus. Pas buka mata kawanku di belakang bilang, berdiri. Lalu aku bilang dengan gugup, mari kita bangkit berdiri. Tutup mata, buka mata, semua orang sudah tidak ada yang berdiri. Karena kecapean, pegel, gak suruh duduk. Dari situ aku traumatis Bapak Ibu. Gak mau lagi aku jadi WL. Jadi singer, sama. Aku gak suka jadi singer. Karena aku lihat kawanku di seminari, dia begini singer kan. Haleluya, 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 haleluya. Kami satu sekolah itu nggak serius lagi penyembahan. Kenapa? Nunggu kapan itu singer buka mata. Betul, waktu dia buka mata, dia lihat tembok, lalu dia, kami ketawa.
Kan dia singer begini, haleluya, tutup mata terus, tutup mata. Pelan-pelan, pelan-pelan, pelan-pelan sudah mulai berubah arah kompas kehidupannya kan, pelan-pelan, pelan-pelan. Sudah mulai, begitu dia buka mata dia kayak, hehehe. Jadi aku takut jadi singer dan WL. Biasanya istriku lah. Dia yang maju ke medan perang itu, aku enggak berani aku. Di depan manusia boleh engkau bersandiwara, tapi tidak kepada Tuhan. Iman kita tidak bisa dipersandiwarakan. Iman kita haruslah iman yang sampai kepada berubah. Amin. Enggak penting seberapa besar perubahannya, tapi harus berubah. Karena perubahan belum lagi perubahan kalau tidak terjadi perubahan. Gitu kata orang pintar. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, mari kita buka Yakobus lagi. Yakobus tetap pasal 2 aja. Ayat 20 sampai 22 dan loncat ke 26. Yakobus pasal 2 ayat 20. Begini firman Tuhan. Hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman, percaya tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Bukankah Abraham bapa kita dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia mempersembahkan Ishak anaknya di atas mezbah? Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Ayat 26. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Kalau bicara iman, percaya kepada Tuhan Yesus, tidak ada yang murahan. Saya percaya sama Tuhan Yesus, tapi saya mencuri. Saya percaya pada Tuhan Yesus, tapi saya menipu. Saya percaya pada Tuhan Yesus, tapi saya berzina. Kalau saya malaikatnya, sudah saya tampar dia. Pak, untung saya tidak pernah jadi malaikat. Karena sudah banyaklah orang yang kutampari pastinya kan. Kalau saya percaya, kalau saya beriman, orang hanya akan melakukan apa yang dia percaya. Kalau dia percaya Tuhan Yesus, maka dia akan ambil keputusan untuk mengikuti jalannya Tuhan Yesus seberat apapun. Mungkin nanti dia akan tanggung pada waktu dia mengikuti jalannya Tuhan Yesus. Karena dia percaya. Karena saya percaya pada Tuhan Yesus, maka saya tidak perlu menipu. Karena orang jujur dibela oleh Tuhan. Karena saya percaya, makanya di sekolah saya tidak akan mencontek ujiannya kawanku. Karena aku tahu, mencontek tidak berkenan kepada Tuhan, dan itu sama sekali tidak membangun. Tapi kalau setengah percayanya, dia bilang, Tuhan Yesus kan gak pernah SMA, dia gak tahu penderitaan anak SMA. Maka saya tetap mencontek, oh Tuhan, kau belum layak untuk dipercayakan surga dan bahagia di dunia ini. Kalau saya percaya pada Tuhan Yesus dan harus jujur, kalau Tuhan suruh saya ngaduk semen perbandingan kualitasnya, semen 1 pasirnya 5, saya akan aduk semen 1 pasirnya 5. Kualitas pekerjaan saya layak dipercaya. Di bidang pekerjaan apapun yang saya buat, saya layak dipercaya. Karena Tuhan Yesus saya yang menjadi jaminan bagi saya bahwa kejujuran dan kepercayaan akan dibela oleh Tuhan tepat pada waktunya. Amin. Itulah salib orang percaya. Dan orang percaya seperti itu akan bahagia dan masuk surga. Kalau cuma gimmick,
Zaman sekarang orang bilang gimmick, mudah. Saya ikuti gaya WL, saya tahu cara menyembah. Saya ikuti gaya bicara Pak Pendeta, saya bisa kelihatan rohani. Tapi itu cuma gimmick dan Tuhan melihat hati. Kamu hanya gimmick atau sampai ke dasar hati. Saudaraku, semua pengen masuk surga. Amin. Siapa yang mau masuk surga? Di sini tempatnya. Buku suci kita menjaminkan surga buatmu dan buat saya. Siapa yang ingin bahagia? Di sini tempatnya. Karena bahagia bukan dari kekuasaan, dari cinta, dari uang, dari pasangan, dari apapun, tapi dari Tuhan saja bahagia itu bisa datang kepada kita. Hanya mari kita percaya. Saudaraku, sebenarnya pertanyaan berikutnya, Pak Pendeta jangan cuma asal ngomong. Jadi Pak Pendeta, bagaimana caranya supaya kita bisa percaya? Bagaimana caranya supaya kita bisa berubah, Pendeta? Bagaimana supaya saya bisa berubah, Pak Pendeta? Itu caranya yang paling penting, saudaraku. Kalau itu nanti 1 jam lagi khotbahnya. Siapa yang mau masih mau dengar 1 jam lagi khotbah? Nggak ada yang mau kan? Nggak ada yang mau. Nggak ada yang mau. Nggak usah dijawab. Sudah tahu aku isi hati kita masing-masing. Ya udah. Kalau gitu bagaimana caranya supaya kita berubah? Nggak usah panjang-panjang, nggak usah banyak-banyak. Nanti jadi 1 khotbah lagi kelamaan. Kita buka firman Tuhan, saudaraku, supaya kita berubah, supaya percaya kita sampai kepada perubahan, supaya percaya kita bukan cuma sampai di mulut, tapi harus sampai di perubahan. Itu percaya yang Tuhan minta. Kita buka 2 Petrus pasal 1. Ayat 3. 2 Petrus pasal 1 ayat 3, saudaraku. Begini firman Tuhan. Karena kuasa ilahinya, kuasa Tuhan ya, telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Yang bisa membuat kita saleh, yang bisa membuat kita berubah itu hanya kuasa ilahi, saudaraku. Kuasa Tuhan. Makanya rapat-rapatlah, pepet-pepetlah Tuhan itu. Nanti kita sadar-sadar lihat kita sudah berubah dari waktu kita sebelum mepet Tuhan. Amin. Pepet-pepet aja. Karena kalau mau dikhotbahin lama, pepet-pepet aja, saudaraku. 1 kali adalah kapal pesiar besar, mewah. Orang-orang kaya naik ke situ. Berjalanlah kapal pesiar ini kan. Tiba-tiba di tengah pelayarannya ombak besar-besar. Segede-gede rumah, segede-gede gereja ombaknya. Jadi kapal pesiarnya sudah mulai goyang. Buah. Tapi namanya kapal besar, kapal mewah. Biar lautnya bergelora, mereka tetap bisa berlayar. Berlayar. Jalan terus. Orang-orang gak berani keluar ke dek luar. Semuanya di dalam. Karena takut kena ombak nyemplung ke dalam laut, pasti susah ditolongin atau nggak bisa ditolong, saudaraku. Tiba-tiba terdengar satu teriakan wanita. Namanya juga kapal pesiar besar kan, pasti tinggi ya kan. Jadi jatuhnya dia dari atas ke bawah pasti teriakannya lama. Saya tambahin lama teriakannya. Biur. Orang-orang heboh. Ternyata putri orang terkaya. Woi, tolongin putri saya, tolongin putri saya. Orang-orang heboh. Lalu bapaknya yang ikut berlayar bilang begini, siapa yang nolongin putri saya? Siapa yang mau terjun nolongin putri saya? Karena begitu hebatnya badai, dia akan saya kasih 10 perusahaan. Orang-orang, 10 perusahaan kalau mati buat apa? Nggak mau. Tolongin putri saya. Siapa yang bisa nolongin putri saya? Saya akan nikahkan dengan dia jadi mantu saya dan dapat harta kekayaan saya. Tiba-tiba ada satu orang teriak laki-laki, weh,
Dia nyemplung, biur, dia berenang-berenang, ditangkap perempuan itu, lalu orang kasih ban, singkat cerita perempuannya selamat. Di kapal ada wartawan, orang ngumpul semua. Lalu tadi bapak-bapak itu ditanya sama wartawan, Pak, saya wartawan, Bapak, kenapa Bapak begitu berani untuk menyelamatkan putri di tengah-tengah badai gelombang yang begitu berbahaya? Lalu bapak itu bilang begini, diam, saya sekarang mau tanya siapa yang tadi tendang saya. Jadi dia bukan berani, karena ada yang nendang dia dari belakang. Ikut aja terus, cari Tuhan, rapat sama Tuhan. Mana tahu ada yang tendang kita, makanya kita diberkati Tuhan karena ditendang dari belakang. Amin. Saya kan gitu juga Bapak Ibu. Saya ini kan jadi percaya jadi pendeta karena ada yang tendang saya dari belakang juga, saudaraku. Nggak benar-benar pingin aku jadi pendeta sebenarnya. Tapi setelah jadi pendeta nggak pernah menyesal aku jadi pendeta. Enak kali pun hidup jadi pendeta. Soal kaya miskin urusan nomor sekian, yang penting bahagia. Dan kurasa bahagia aku jadi pendeta. Kenapa? Karena ada yang tendang saya dari belakang. Enggak apa-apa, yang penting kita ditendang ke gereja kehadirat Tuhan. Rapat merapat dengan Tuhan. Amin. Rapatnya pepet aja Tuhan itu terus. Pasti kita akan sampai kepada kepercayaan yang bisa mengubahkan hidup kita. Amin. Satu lagi saudaraku. Pak Pendeta lama kali, biarin, kan jarang-jarang ketemu kita, rasakanlah manfaatnya, amin. Iya. Jadi satu kali bersahabatlah dua orang perempuan. Satu si Santi, satu si Sinta. Si Santi ini Bapak Ibu, hobinya pakai baju putih, kemana-mana pakai baju putih. Sampai kadang-kadang orang berpikir, ini pocongkah manusia? Kan pocong kemana-mana pakai baju putih, amin. Santi ini kerjanya pakai baju putih, hobinya semua baju putih, kaos kaki putih, sarung tangan putih, bando putih, semuanya putih saudara-saudaraku. Iya kan? Jangan-jangan darahnya pun putih. Lalu si Sinta ini hobinya makan bakso saudaraku. Jadi dia pergi kemanapun, yang pertama dia cari itu bakso. Dia pergi ke Surabaya cari bakso, dia pergi ke Jambi cari bakso, dia pergi ke New York, dia pergi ke London, dia pergi ke Tokyo, dicarinya bakso. Kenalanlah mereka berdua. Si Sinta kenalan dengan si Santi. Santi, Sinta. Kelihatannya aja ini kayak orang kaya, makanannya kampung, bakso aja terus. Tak ada kan makanan lain. Sinta. Kau ini kayak orang berkelas, baju putih semua, gak ada warna lain. Kau coba kalau pelangi itu warnanya putih semua satu warna. Mana bagus pelangi itu? Pelangi itu bagus karena warnanya macam-macam. Kau ini. Berteman mereka. Akhirnya mereka berteman. Mulanya saling mengejek. Berteman setelah 1 tahun. Apa yang terjadi? Santi. Kemana-mana dia sekarang sudah mulai cari bakso. Dan suka pakai baju putih. Sinta, dia sekarang suka pakai bakso dan makan baju putih. Amin. Saudaraku, manusia sama manusia berteman saling menularkan sifat. Amin. Bagaimana kalau kita berteman dengan Tuhan, mencoba lengket dengan Dia? Kira-kira sifat siapa yang ketularan, saudaraku? Tuhankah yang menulari sifat kita atau kita yang menulari sifat Tuhan? Jangan-jangan Bapak Ibu bilang, gara-gara Pak Pendeta itu bilang ya, akrab, intim, lengket dengan Tuhan. Sekarang Tuhan ketularan sifatnya si Tigor. Si Tigor itu pelit. Mulai dari Tigor bergaul dengan Tuhan, sekarang Tuhan pun jadi pelit. Mungkinkah begitu? Yang pasti sifat manusia yang berubah mengikuti sifatnya Tuhan. Amin. Rapat aja. Ada yang tendang kita dari belakang, ikut Tuhan, ikut aja, enggak apa-apa, udah paling benar ini, bahagia kita di sini, masuk surga kita di sini, amin. Mari kita berdoa. Mari kita bangkit berdiri, saya minta pemusik. Haleluya, haleluya, haleluya.
atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu melingkupiku. Ku puji, ku sembah Kau. Mari kita nyanyikan dengan percaya yang sedalam-dalamnya. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau. Aku percaya, Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah. percaya yang benar, percaya yang mengubahkan hidup. Haleluya. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku Percaya yang berkenan kepada Tuhan, percaya yang berkenan kepada Tuhan. Haleluya. Mari kita percaya seberat apapun untuk menjadi percaya, karena bahagia dan surga menjadi bagian kita. Haleluya. kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Haleluya ya Bapa. Benarlah yang Tuhan katakan, bahwa setiap orang yang mau mengikuti Yesus harus memikul salibnya tiap-tiap hari. Terkadang sulit bagi kami untuk mempercayai sepenuhnya Tuhan, namun kami akan belajar untuk tetap percaya, mengubah hidup kami seperti yang Tuhan mau, seberat apapun pergumulannya. Kami akan menjadi jujur karena Tuhan yang menyuruh kami untuk jujur, dan kami percaya jujurlah yang terbaik seperti yang Tuhan mau. Kami akan berusaha menjadi orang yang tenang, tidak pemarah, tidak pendendam, tidak pembenci, karena kami tahu dan percaya bahwa Tuhan sanggup membalaskan. Serahkanlah pembalasan ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya bahwa kami akan tinggal tenang karena kami percaya hidup ini kalau diserahkan ke dalam tangan Tuhan, apakah yang harus kami khawatirkan? Sebab
Sebab Tuhan semesta alam yang punya langit bumi, yang kaya raya itu, Dia yang kepadanya kami menyerahkan kepercayaan, menyerahkan persoalan hidup kami. Kalau sudah tidak ada jalan, masih ada Tuhan yang akan membukakan jalan. Haleluya. Kami hanya akan tinggal percaya dan kami akan melihat mujizat Tuhan bekerja. Haleluya. Saya percaya ya Tuhan, dan karena itu saya berubah seperti apa yang saya percaya. Yang saya percaya adalah Yesus, maka saya akan berusaha berubah menjadi seperti Yesus. Karena bahagia itu adalah berjalan bersama Yesus kekasih jiwa kami, dan menjadi seperti Yesus yang berubah dari hari ke hari, menjadi sama seperti Yesus. Terima kasih Bapa. Hamba-Mu boleh selesai berkata-kata, namun biarlah kebenaran firman Tuhan termeterai kuat dalam hati dan hidup kami. Roh Kudus yang akan terus memperkembangkannya di dalam kehidupan kami, menjadi berkat, berbuah di kehidupan kami sehari lepas ke sehari. Terpuji Engkau Bapa kami. Dalam nama Tuhan Yesus, semua kita yang diberkati sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Sungguh luar biasa kebenaran firman Tuhan. Kita diberkati Tuhan. Kami segenap GBI Kota Baru mengucapkan selamat buat hambanya Pak Sunggul Sidauruk. Biarlah pelayanan Bapak semakin diberkati Tuhan, keluarga Bapak semakin diberkati Tuhan. Mari kita dengarkan warta sepekan. Shalom. Selamat datang kepada jemaat Tuhan yang baru pertama kali beribadah di GBI Kota Baru Jambi. Apabila saudara belum memiliki tempat ibadah yang tetap, kami rindu menantikan kedatangan saudara kembali di tempat ini. Dan berikut adalah jadwal ibadah yang ada di GBI Kota Baru. Ibadah raya pertama dimulai pukul 7, ibadah raya kedua dimulai pukul 10, ibadah raya ketiga dimulai pukul 16.30 bertempat di gedung utama GBI Kota Baru. Bagi jemaat Tuhan yang telah menerima formulir data jemaat, dapat segera mengembalikannya ke Aser atau dapat mengisi data melalui barcode yang tersedia di grup WA GBI Kota Baru. Ibadah pertama Anak Betel Indonesia dimulai pukul 8.30. Ibadah kedua Anak Betel Indonesia dimulai pukul 10 bertempat di gedung utama GBI Kota Baru. Ibadah Wanita Betel Indonesia akan diadakan setiap Selasa pukul 19 bertempat di ruang Anak Betel Indonesia. Ibadah Pemuda Remaja dan Dewasa Muda Betel Indonesia akan dilaksanakan setiap Jumat pukul 19 bertempat di gedung utama GBI Kota Baru. Bagi jemaat Tuhan yang rindu untuk bergabung di dalam komunitas sel GBI Kota Baru, dapat menghubungi Ibu Yeni Sinaga untuk wilayah Pos PI Pasar dan sekitarnya, Bapak Yehuda Mordekai untuk wilayah Pos PI Simpang Acaya dan sekitarnya, Bapak Luas Sihombing untuk wilayah Pos PI Mayang, Patimura dan sekitarnya, Bapak Heri Tobing untuk wilayah Pos PI Jeramba Bolong dan sekitarnya. Bagi jemaat Tuhan yang rindu bergabung dalam pelayanan guru sekolah minggu GBI Kota Baru, dapat menghubungi Bapak Kliwon Simbolon. Bagi jemaat Tuhan yang rindu bergabung dalam tim Tamborin GBI Kota Baru, dapat mengambil formulir pendaftaran di Aser atau dapat menghubungi Saudari Cika Sitompul. Bagi jemaat Tuhan yang rindu untuk mendukung dalam dana, perbaikan pemeliharaan gedung gereja dan alat-alat multimedia, dapat melakukan transfer melalui rekening sebagai berikut. Bagi jemaat Tuhan yang rindu bergabung dalam tim Tamborin GBI Kota Baru, dapat mengambil formulir pendaftaran di Aser atau
buka Rumah Duka Yayasan Dharma Kasih Jambi, alamat Komplek Pertokoan Citraland Mayang, dengan biaya Rp1.000.000 per malam. Adapun fasilitas yang tersedia, rumah duka yang luas atau 3 pintu ruko, kursi dan pengeras suara yang memadai, teras depan dan parkir yang luas, 6 kamar tidur tempat istirahat keluarga, dapur dan perlengkapannya, ruang rapat keluarga untuk tonggo raja yang luas. Informasi lebih lengkap dapat menghubungi Sekretariat Yayasan Dharma Kasih Jambi dengan alamat Komplek Pertokoan Citraland Mayang Mangurai atau nomor yang tersedia di bawah ini. Gembala Sidang dan staf mengucapkan Happy Birthday dan Happy Wedding Anniversary bagi jemaat Tuhan yang merayakannya pada minggu ini. Dan berikut adalah nama-nama yang berbahagia. Sekretariat Yayasan Dharma Kasih Jambi dengan alamat Komplek Pertokoan Citraland Mayang Mangurai atau nomor yang tersedia di bawah ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Bagi Bapak Ibu yang berulang tahun, baik ulang tahun pernikahan maupun ulang tahun pribadi, jika ada kami undang untuk maju ke depan. Next. Terima kasih, Tuhan Yesus. Tiba saatnya kita akan membacakan visi dan misi GBI Kota Baru. Kami mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita baca dalam hitungan 1, 2, 3. Kamilah keluarga yang terpilih dan harmonis, yang dipanggil Tuhan untuk melayani bersama-sama sampai kerajaan kekal. Jemaat Tuhan, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa yang baik, sungguh kami bersyukur Tuhan buat pagi hari ini, di mana kami Tuhan boleh memuji menyembah Engkau, bersekutu bersama jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Terima kasih atas semuanya ini Tuhan. Biarlah Tuhan segala penyembahan kami, pujian kami Tuhan berkenan di hadapan-Mu. Biarlah itu Tuhan menjadi dupa yang harum bagi-Mu. Terima kasih juga Tuhan, kami sudah mendengarkan firman yang disampaikan hamba-Mu Tuhan, Pak Sidauruk. Berkati hamba-Mu ini Tuhan, dimanapun hamba-Mu layani Tuhan. Begitu juga istrinya Tuhan Engkau berkati. Jadikan Tuhan hamba-Mu ini menjadi pelayan yang takut akan Tuhan. Kami juga mau menyerahkan juga Tuhan Gembala Sidang kami Pak Mordekai bersama istrinya dan juga anaknya Tuhan. Pakai lagi Tuhan lebih hamba-Mu ini menjadi pelayan, menjaring jiwa-jiwa Tuhan, agar dia boleh Tuhan melayani dimanapun dia berada. Bapa yang baik, perlengkapi hamba-Mu ini Tuhan menjadi gembala yang luar biasa bagi kami. Terima kasih Bapa yang baik. Begitu juga Tuhan para pelayan yang melayani pada pagi hari ini Tuhan, Aser, Tamborin, WL Singer, bahkan pemain musik Tuhan. Begitu juga Tuhan pendoa, kami serahkan ke dalam tangan kasih Tuhan. Biarlah Tuhan pelayanan kami Tuhan berkenan di hadapan-Mu. Biarlah pelayanan kami Tuhan sungguh-sungguh di hadapan-Mu Tuhan. Bukan karena ada iming-iming yang lain Tuhan, tapi kami percaya lewat pelayanan kami Tuhan, nama-Mu dipermuliakan. Lewat kehidupan kami Tuhan, kami menjadi berkat dimanapun kami berada. Terima kasih Bapa yang baik. Begitu juga Tuhan jemaat yang hadir pada pagi hari ini, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Usaha pekerjaan apapun yang dilakukan jemaat-Mu Tuhan, buatlah mereka beruntung di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami juga menyerahkan bangsa kami ke dalam tangan-Mu. Dari Sabang sampai Merauke Engkau berkati Tuhan, damai sejahtera buat bangsa kami. Baru saja kami Tuhan sudah melakukan pesta demokrasi. Kami percaya Tuhan Engkau turut campur di dalamnya. Engkau berkati Tuhan Yesus, KPU dan Bawaslu Tuhan, agar mereka jujur Tuhan, takut akan Tuhan di dalam melakukan pekerjaannya, sehingga kami mendapatkan pemimpin yang terbaik yang berasal daripada Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga tidak lupa menyerahkan Tuhan para penginjil di desa, di kota, di pelosok, dimanapun Tuhan. Pakai juga Tuhan para penginjil ini untuk membawa jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Inilah doa kami yang kami serahkan hanya di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Jemaat Tuhan, mari kita angkat tangan sebelum kita pulang.
Mari kita arahkan hati kita dengan percaya memohonkan berkat Tuhan. Bapa Tuhan, dalam nama Yesus kami mohonkan berkat-Mu, maka biarlah ya Tuhan berkat besar daripada Allah Bapa terus memberkati kami limpah dan limpah. Tuhan, perluaslah kiranya wilayah kami, kapasitas kami, hari-hari baik kami, keberuntungan kami ya Tuhan. Tuhan, kepadamu lah kami membawakan hidup kami, supaya Engkau membawa kami kemanapun kami pergi dengan tangan-Mu yang perkasa. Engkau menjauhkan kami dari malapetaka, sehingga tidak ada kertak gigi kesulitan dalam kehidupan kami ya Tuhan. Karena itu jemaat Tuhan, mari kita angkat hati dan tangan kita, terimalah berkat Tuhan, berkat besar daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus kita hidupi dan kita nikmati terus dan terus. Bahkan persekutuan yang manis bersama-sama dengan Tuhan Roh Kudus menjadi bahagian kita dari sekarang sampai nanti Tuhan menjemput kita di awan-awan permai Maranatha. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Semua yang percaya sama-sama katakan Shalom damai atasku sekarang. Shalom, shalom damai Allah sekarang dan selamanya. Seperti sungai yang mengalir lembut ke mercik, seperti burung merpati damai surgawi. Shalom, shalom, diberkati kau dan sekarang. Berkat atas nama Bapa dan Roh Kudus. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.